Dengarkan saya baik-baik. Ya, silakan. Dengarkan saya baik-baik. Yohanes 5:31. Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, aku Yesus nih, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Pertanyaan saya, kalau saudara Angka bersaksi tentang Yesus dari diri Angka sendiri, apakah benar? Tidak benar. Maka saudara Angka bersaksi tentang Yesus dengan mengutip Yohanes 1 nomor 1. Betul kawan? Betul? Betul kawan? Jawab. Lanjut dulu sebentar saya bantah. Sedangkan materi yang kau jadikan sebagai bahan untuk percaya kepada Yesus, Yohanes 1 nomor 1, itu sudah ditelan mentah-mentah oleh Yesus. Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes 1 nomor 1, nomor 3, nomor 14. Bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku ini siapa? Aku ini siapa? Aku ini siapa? Bahwa aku ini siapa? Utusan dari Jawab. Elohim. Utusan dari Elohim. Utusan. Aku ini utusan. Berarti ketika saudara mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Yesus malah bersaksi dirinya adalah utusan. Ada yang bisa membantah? Utusan yang bagaimana sekarang Bang Juma? Utusan bagaimana? Bantah Yesus. Dia keluar dari Elohim itu sendiri. Dia bukan utusan seperti para Yesus, nabi. silakan. Tidak ada yang membantah Santai Yesus. aja lah, nggak usah kesurupan. Santai, cool. Santai. Begini. Oh, Bantah kesurupan. Yesus. Sebentar, Sampai, kamu mengerti nggak sampai. kata makna utusan itu apa menurut kau? Sekarang biar kita clear. Yesaya 63 nomor 9 itu jawabannya. Oke. Iya, menurut kamu pribadi, utusan itu maknanya apa? Maknanya ada di KPR 2 nomor 22. Iya, nggak usah ke Alkitab dulu. Menurut kamu, menurut pengertian pribadimu, makna utusan supaya kau tidak tersesat. Makna utusan itu adalah budak. Budak. Oh, salah. Budak. Masa yang mengutus yang maha kuasa, masa budak. Budak. Oh, lama. Sungguh. Sekarang gini. Budak Tuhan. Keliru kita, Tuhan. keliru. Pembantu Tuhan. OB-nya Tuhan. Alamak, jangan. Kurirnya Tuhan. No. Gitu. Kurirnya Berarti Tuhan. junjunganmu juga adalah budak. Budaknya Kepercayaan Tuhan. Budaknya Tuhan. Otoritas keselamatan hanya pada Yesus. Anda bertanya kepada saya. Pantaslah, salah arti. Anda memberikan saya ruang untuk berbicara tentang pengertian saya secara pribadi, bukan? Maka Iya, betul. Rasulullah Iya. adalah budak Allah, abdi Malu aku, Allah, Bang Juma, pesuruh mendengarkan Allah. itu, malu aku. Silakan. Iya kan Abdullah kan memang seperti itu kan. Aduh, Tugasnya apa utusan Suma? Malu Tugasnya apa aku. utusan? Masa Bapak di sorga Kenapa? Bang Ada lagi pertanyaan yang lebih berat? Silakan. Mumpung Enggak, saya masih yang ini. ringan aja kamu nggak bisa jawab secara makna. Kamu Bukankah nggak tahu. saya sudah menjawab? Boleh aku diberi kesempatan? Saya Boleh aku rasa diberi tidak ada. kesempatan? Boleh. Iya. Yang Oke. lain diturunkan aja, yang lain Bang Arif. Yang lain ini turunkan aja. Saya mau dengan angka ini. Angka, dengarkan saya angka. Ya sebentar. Aku bacakan kamu diturunkan ya. Sebentar. Yang lain diturunkan semuanya. Kalau ada yang ngomong saya lagi ngomong dulu. terus. Angka Ya, dengarkan sebentar dulu baik-baik. Ya, nanti Lembutkan tunggu. hatimu. Host juga Tunggu di turun bawah. juga kemudian. Host juga turun kemudian. Dengarkan saudara Angka, dengarkan saudara Angka. Anda berikan makna nanti ya. Di dalam Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Manusia yang tunduk kepada segala perintah atasan, menurut kau itu budak atau bukan? Jawab. Kukunya ginjalmu hari ini. Jawab. Kenapa? Orang yang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh majikan atasannya, itu budak atau bukan? Orang yang diinjak-injak oleh atasannya itu budak atau bukan? Ya Allah ya Karim, malah nanya, balik nanya. Host, Nah, iya. Kalau kau menganggap utusan itu adalah budak, dia kamu itu memberikan akan pertanyaan disemena-menakan oleh menurut atasannya. Bang Sumah. Menurut Bang Sumah. Iya, karena saya Betul. tidak sependapat dengan pendapatmu. Lalu apa yang harus Saya kau tidak katakan? sependapat dengan pendapatmu. Jangan kau Lalu paksakan. apa?
Manifestasi tentang utusan apa? adalah budak, itu harus kau Manifestasi samakan dengan apa? saya. Manifestasi apa yang ingin kau katakan ketika Anda membaca Yohanes 4:34, Yohanes 14 nomor 24, aku tidak berkata-kata apa yang kau katakan, yang kau dengarkan dari mulutku bukan dari aku tapi dari Dia yang telah mengutusku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang Bapa perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan. Iya. Menurutmu manifestasi apa yang muncul ketika data itu kamu baca? Silakan. Sudah. Ya. Oke. Menurut saya berbeda dengan pendapatmu yang mengatakan bahwa utusan itu adalah budak. Kalau saya, utusan itu adalah seorang penghubung untuk menyampaikan sesuatu yang diperintahkan. Mana ketawa. posisi dia Tuhan itu sendiri? Harusnya kau berpegang teguh kepada pendirianmu bahwa kau tidak menganggap Yesus Tuhan, tapi Yesus Tuhan itu sendiri. Terus kenapa manifestasi utusan kau merubahnya? Bukan Tuhan dia. Sekarang saya tanya kau. Jangan kau bertanya, selesaikan dulu. Lah, Yesus yang melakukan segala pekerjaan berdasarkan perintah. Yesus yang melakukan perkataan berdasarkan perintah. Dudukkan dia sebagai Tuhan itu sendiri. Silakan. Meleleh ginjalmu. adakah dalam imanmu pernah melihat Tuhan itu? Hey, Adakah dalam imanmu pernah melihat hey, Tuhan? hey. Justru Melihat karena kau Yesus. tidak pernah melihat Tuhan, Dengarkan saya. maka Dengarkan. dia menjadi Saya manusia mengatakan. untuk Saya menyampaikan mengatakan. berita keselamatan. Mana Tuhannya di situ? Mana Tuhannya? Tuhannya mana? Kok kamu menghilangkan Tuhannya? Katanya kau tidak menganggapnya, tapi Tuhan itu sendiri. Mana? Buktikan Iya, dong. adakah saya tanya kau Suma, adakah dalam imanmu pernah melihat Tuhan? Lah, kenapa Atau jadi pernah tanya saya? mendengar Tuhan berbicara langsung dalam imanmu? Bung. Adakah? Bung. Coba kau pertahankan argumentasimu di awal. Kamu tidak menganggap Yesus Tuhan, tapi Yesus itu Tuhan sendiri. Sekarang kau dudukkan perkara tadi. Perkataan Yesus bukan dia pabriknya. Pekerjaan Yesus bukan dia yang menjadi sumber, tapi makanannya adalah melakukan perintah. Ucapannya adalah mentaati perintah. Sekarang kau dudukkan perkara itu, karena Yesus mengatakan, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidaklah benar. Sekarang kesaksianmu Yesus itu Tuhan itu sendiri. Buktikan dengan data itu. Silakan. Aku pengen dengar. Bukan saya. Oke. Saya mau katakan, bukan saya yang bersaksi, tetapi firman Tuhan, Alkitab yang mencatat. Ya. Kira-kira Bukan begini, saya Bung. yang bersaksi. Dengar. Oke. Saya tidak lama ya. Dengarkan. Kira-kira kesaksian mana yang tertinggi di bumi ini? Kesaksian Yesus atau murid-muridnya? Jawab. Dengar semua. Yesus mengatakan seperti itu. Ia sedang memperkenalkan bahwa Bapa yang mengutus dia. Makanya kesaksiannya Kenapa itu kamu mempretelin ilmu- argumentasimu sendiri, dalam Bung? ilmu hukum pun ya, satu saksi itu Saya tidak ulang terpakai. lagi. Suma, Teman-teman dengarkan. satu saksi Teman-teman. tidak terpakai. Makanya Kesaksian tertinggi di atas muka bumi ini itu ada pada posisi Yesus atau pada murid-murid? Yesus. Bagus. Kesaksian Yesusnya tunjukkan kepada saya bahwa dia adalah Bapa itu sendiri. Dalam Enggak. kadar kesaksian Tidak. ya. Dalam kadar Tidak. kesaksian. Tidak, Dalam kadar Suma. kesaksian. Saya tidak Silakan. mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, tidak. Lalu kau mengatakan Yesus itu bukan utusan, tapi kau menganggap, Yesus tidak itu menganggap. Bapa. Yesus itu Bapa Tuhan, itu Yesus sendiri. itu Raja. Coba tolong tunjukkan kesaksian Yesusnya, silakan. Kesaksian Yesus tertinggi, silakan. Nih. Silakan. Yesus mengatakan segala yang Elohim punya adalah punya aku. Itu Apakah otoritasnya. Yesus mengetahui kapan hari kiamat? Tahu? Tunjukkan dalil. Dia yang Kamu turun. suruh tunjuk Tunjukkan jalan dalil. Yesus Allah. Kamu lari. Tunjukkan dalil. Markus 10:40. Markus. Pertanyaan Bang Juma udah dapat ya? Udah benar ya? Sabar dulu Bu Darni. Sabar dulu. Anda kan mengatakan bahwa segala yang Bapak punya aku punya. Betul? Yes, Untuk betul. membuktikan bahwa Yesus. Apakah Yesus tahu kapan hari kiamat? Siapa yang datang akhir zaman menghakimi dunia? Pengakuan Yesus dia tidak tahu hari kiamat. Itu yang pertama. Buktinya Yang kedua, Yesus yang Bu Darni. akan datang
Sebentar, Yesus yang Juma, akan datang. kamu salah total. Sabar, Bu Yesus Darni. mengatakan dalam Sabar, waktu, "Aku sabar, datang saudariku segera." yang kusayangi. Dengar, Markus Aku 10:40. datang segera. Tetapi Yesus hal tahu duduk di kapan sebelah kananku, kedatangannya. hal duduk di sebelah kananku, atau yang duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Mana Yesus, mana? Mana haknya sebagai Bapa? Kesaksian Yesus yang tertinggi. Kesaksian Yesus yang tertinggi. Coba, mana kesaksiannya kalau dia itu Bapa itu sendiri? Kesaksian Yesus jelas di dalam dalil yang ada dalam kitab saudara. Ada kesaksianku yang lebih penting. Apa itu? Segala pekerjaan aku kerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa apa? Bahwa aku adalah, bahwa Bapa adalah, bahwa aku adalah, bahwa Bapa adalah, Bapa pengutus, aku utusan. Itu kesaksian Yesus. Ada yang bisa mengalahkan kesaksian ini? Kalau ada, besok saya kawin lagi. Filipi 2 sampai 8. Nah, itu kesaksian Paulus itu tak bera-bera itu. Jadi Juma, Berarti Anda ingin mengatakan kesaksian Paulus lebih tinggi derajatnya daripada kesaksian Yesus? Ya udah, silakan, ini saksi. silakan. Semua milik Elohim adalah punya aku. Paulus bersaksi Berani tentang loh Bang Yesus, Juma. Juma. Contoh Bang Juma. Contoh. Selamat siang Adik Bang semuanya. Juma. Ada adik Bang Juma. Berani rupanya. Selamat siang. Salam Berani dari rupanya adik Bang Juma. Segala harta Bang Juma adalah punya aku. Berani. Berani Bang Juma. Adik Bang Juma contoh kan ada. Segala harta Sebentar. Bang Host, Juma adalah naikkan punya aja aku. si dia di Berani, siapa Bang dia? Juma. Sederhana Naikkan aja, itu, biar saya Enggak ada dong. di bawah. Sederhana tuh Bu Darni. Yesus kan mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yesus sedang diinstruksikan, dibisikin sama Bapa. Kau katakan ke dia, segala kau punya, aku punya. Katakan, apakah dia beriman padamu atau tidak? Baik Tuhan. Disampaikanlah Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang kau dengar dari mulutku Oke, Bang itu Suma bukan izin dari ya. aku. Sebentar, Bang Suma saya potong. Bukan dari Saya aku, izin. Bu Naikkan Darni. aja, Bang Itu dari siapa Bapa nih? yang Darni. telah mengutus Saya aku. turun ke Silakan. bawah ya. Sederhana itu Bu Darni. Dudukkan Yesus berdasarkan kesaksian. Aku berkata bukan dari diriku. Ketika dia mengatakan segala yang aku punya, Bapa punya, segala Bapa punya, aku punya. Itu ucapan siapa? Ucapan dari Bapa. Diperintahkan kepada Yesus untuk sampaikan. Selesai. Yang dibutuhkan di sini akal sehat doang. Buang jauh-jauh doktrin-dogmanya dulu. Buang dulu itu. Buang dulu. Aka kok turun Aka? Ya bentar sebentar dulu gantian. Silakan teman-teman gantian. Ibu Karyana, silakan naik lagi. Silakan. Boleh saya bicara? Boleh. Iya sebentar ada Bang Wisdom juga. Bang Wisdom selamat pagi. Ya, selamat siang, Pak. Oh iya selamat siang ya. Iya ada yang mau masuk. Saya monitor, saya sarapan Oke. dulu ya. Saya boleh Bentar. bernarasi, host. Sarapan lagi. Silakan. Sabar Bang Suma. Saya mau menanggapi perkataan Bang Juma yang Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, artinya begini ya, saya jelasin ya. Ibarat kita manusia ini ya. Tubuh manusia kita ini tidak dapat berbuat apa-apa tanpa ada roh manusia kita yang memberi hidup kepada tubuh jasmani kita. Bak Wisdom, sama sebentar. Ya. Bak Wisdom. Ya, sebentar. Jangan dikatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan begitu kata Yesus. Anak manusia, bukan aku Ya. disebut. Anak tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, Ya, silakan. oke. Beda itu beda. Iya. Jadi anak manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke. Artinya, makanya saya bilang tadi, ibarat kita manusia ini, ya, tubuh manusia kita ini tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak ada roh kemanusiaannya kita. Nah, sama seperti Yesus itu, ya, anak manusia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya roh Bapa yang mengendalikan tubuh anak manusia, yang menyuruh Yesus untuk melakukan pelayanan dan mujizat. Nah, siapa yang membuat Yesus berjalan di atas air, membangkitkan orang mati, mencelikkan mata yang buta, menyembuhkan orang yang lumpuh? Roh Bapa yang ada di dalam diri anak manusia ini. Makanya dikatakan Yesus, anak manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi itu pengertiannya ya Bang Juma ya. Terima kasih host. Di dalam daging dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi di dalam keilahiannya, dia membunuh kelak di akhir zaman jika Yesua masih datang. Nah itu. Dan akan menghakimi dunia. Itulah dalam keadaan ilahi.
menghakimi dunia, membunuh kelak di akhir zaman, menentukan masuk surga atau masuk neraka. Yesus dalam ilahinya, dalam keadaan manusia, begitulah dia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Selalu dia ucapan seperti itu. Itu aja kok repot. Ya, itu perkataan Yesus ya. Itu perkataan Yesus kan? Terni, jawab. Perkataannya sewaktu di bumi, dia dalam keadaan anak, dalam keadaan manusia. Iya, itu perkataan Yesus kan? Yes, tapi dalam keadaan ilahi dia semua melakukannya. Coba dalam keadaan ilahi di mana Yesus aku bisa berbuat apa-apa gitu, di mana? Aku akan datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Aku Ya, itu akan membunuhnya. Host diam, host diam. Oke, ya. Silakan, Host diam. Silakan. Bu Darni, konsentrasi Bu. Konsentrasi, fokus sama saya. Dengarkan pernyataan-pernyataan saya ini. Ini pernyataan penuh hikmat. Dengarkan. Yang menjadi pokok poin materi penghakiman Yesus kelak di akhir zaman. 1. Materi ketika dia penginjilan selama 3 tahun. 2. Materi setelah dia jagoan di akhir zaman itu dia datang, akulah Tuhan, akulah hakim, akulah Tuhan itu sendiri. Materi itu yang menjadi standar penghakiman atau materi ketika dia penginjilan? Jawab dengan akal. Jawab dengan ketika dia melakukan mengucapkan segala firman-Nya. Contoh, jangan berzina, penghakimannya, jangan membunuh, jangan mencuri. Sabar. Siapa yang membunuh Sabar. dan mencuri? Jangan itu ke situ akan poinnya. menjadi hakimnya. Jangan ke situ poinnya, Bu Darni. Poin Bu Darni, jangan ke situ poinnya. Poinnya adalah Tuhan atau bukan Tuhan, Bapak atau bukan Bapak. Pertanyaan saya ulang lagi ya. Ketika Yesus turun menjadi hakim nih, adil dia? Submateri penghakimannya ketika dia penginjilan 3 tahun, atau ketika ternyata seandainya Yesus itu Tuhan itu sendiri. Wah, ternyata Bu Narni betul, Yesus itu benar-benar Tuhan. Islam salah di sini. Sekarang pertanyaan saya, Yesus turun nih sebagai Tuhan. Kita ikuti alurnya Bu Darni. Yesus turun sebagai Tuhan dengan malaikat berlaksa-laksa. Yes. Dia nggak mungkin bohong dong. Sebagai Tuhan dia pasti berpegang teguh kepada ucapan yang pernah ia lontarkan. Dia bukan pendusta sebab dia bukan iblis. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika di akhir zaman dia turun menjadi hakim, menjadi Tuhan yang akan menghakimi alam semesta. Materi penghakimannya itu ketika materi sebagai manusia atau materi sebagai Tuhan? Sebagai manusia, materinya nanti yang akan La haula wala quwata illa billah. yang menentukan. Iya, sudah. Itu benar, kan? Materi yang akan menjadi pokok penghakiman adalah materi kemanusiaannya dia sebagai utusan Tuhan. Sedangkan ibu datang menganggapnya Tuhan. Nyambung nggak kira-kira tuh? Loh, kan nyambung. Nantinya kelak di akhir zaman kan Oke, Tuhan yang baik. datang. Ibu Tunggu akan dulu. ditanya Tuhan tuh. yang datang. Apa materinya? Itu Materinya hukum-hukum. bukan Siapa yang ketuhanannya. berzina? Dearni berzina. Sana, pinggir. Bang Juma, ini Allahu membunuh ini Akbar, kerjanya. Masya Allah. Pinggir. Masya Ini Allah. tidak menguduskan hari Sabat ini Bang Juma ini. Masya Allah. Pinggir. Ini Bang Juma ini berdusta ini. Pinggir. Ini Bang Juma ini mencintai Masya istrinya Bang Bahar. Allah. Oh, pinggir. Itu hakimnya Bang Juma. Masya Allah. Itu nanti dengan itu nanti dihakimi kita. Yang Manusia itu. menjadi Siapa hakimnya? hakim. Yesus. Kalau yang poin seperti itu, itu lawan ibu Yahudi, lawan ibu Katolik, Protestan dan sekte lain, bukan saya. Lawan ibu itu ketika berhadapan dengan saya itu beriman kepada Yesus. Yesus itu nabiku, rasul yang diutus Tuhanku untuk kaumnya. Saya beriman. Salah ibu kalau mau menetapkan perkara itu dengan saya. Ibu menghadapi saya, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan. Semua manusia, Bang Juma, semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Saya iyakan. Oke. Tetapi permasalahannya kita kembali kepada terang dunia. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku, seorang
mendengarkan perkataanku, tetapi dia orang yang mendengarkan perkataanku ini tidak melakukannya. Aku Yesus tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Untuk menyelamatkan dunia, dunia harus menerima aku sebagai utusan Tuhan. Meskipun aku Tuhan menurut ibu, tapi dunia harus tahu aku ini utusan. Titik. Perkara nanti di hari kemudian dia Izin datang host, sebagai saya hakim. Sabar dulu. boleh sabar. menanggapi? Sabar, belum selesai. Perkara nanti dia datang ternyata Tuhan beneran. Perkara nanti dia datang ternyata Bapak beneran. Bukan itu yang menjadi pokok. Yang menjadi pokok adalah ketika ia datang ke bumi, ucapan-ucapan dia ketika dia penginjilan, itulah yang menjadi pokok perkara penghakiman. Bukan perkara dia Tuhan. Dia Tuhan loh, derita loh, makan loh. Sedangkan apa yang menjadi pokok penghakiman menurut Yesus adalah perkataan-perkataan yang telah ia lakukan. Perkataanku itulah kelak yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Shalom. Boleh menanggapi host? Bukan perkataan ketika di akhir zaman, tapi perkataan yang sudah pernah terjadi, yang sudah pernah Yesus ucapkan. Bukan perkataan yang akan dia ucapkan. Hei Bang Suma, ya Paman, kau memang benar-benar bandel ya. Kenapa Paman? Kau kenapa enggak menuhankan aku? Coba uraikan kalimat-kalimatmu ketika engkau penginjilan yang mengatakan kau Tuhan dan minta disembah, mana? Tunjukkan. Izin bernarasi boleh menjawab pertanyaan Bang Ada Zuma. ucapanmu, ada perkataanmu yang pernah kau katakan dan aku tidak ikuti? Ada? Kau Tuhan rupanya. Mana perkataan kau Tuhan? Gantian. Mana kesaksian Izin boleh, pada saat itu izin oleh boleh Tuhan? menanggapi. Izin Ada. boleh Ya, menanggapi. Meskipun sebentar. 10 detik. Meskipun kau Tuhan, baru hari ini kan kau menyatakan dirimu Tuhan. Baru saat ini kan kau menyatakan kau itu Bapa itu sendiri. Baru saat ini kan kau nggak adil. Dulu kau penginjilan 3 tahun kau katakan dirimu utusan. Sekarang masa detik ini baru kau katakan dirimu Tuhan. Masa kau salahkan aku? Hakim apa kau ini? Baru hari ini kau katakan dirimu Tuhan. Kenapa nggak dari dulu-dulu supaya aku juga menuhankan kau? Kalau kau hari ini ternyata betul-betul Tuhan, ya itu derita lo. Tapi yang menjadi penghakiman menurut lo di akhir zaman saat ini sekarang adalah ucapanmu dulu, bukan ucapanmu sekarang. Benar juga kau Yesus. Nggak, kau ke ruangan saya nanti Yesus. Ambil surat pemecatan, pecat kau jadi Tuhan. Itu bisa jadi terjadi Bu Darni. Berdasarkan pola yang ada di dalam Yohanes 12. Yesus terang dunia, titik. Percaya nggak? Percaya nggak Yesus terang dunia? Gantian Bang Suma, gantian. Kalau percaya, dengarkan untayan firman yang telah ia lakukan. Jangan dengarkan mimbar gereja. Mampus nanti kalian kalau gereja yang kalian dengarkan. Silakan. Gantian ya. Ya, Oke, Bang Suma, saya tanya ada Bang Suma. Sebentar. Ini Bu Darni sudah bisa menanggapi. Bu Darni dulu. Bu Darni sudah waras, silahkan yang lain kalau sudah waras. Ya, sebentar. Yang lain gantian ya, teman-teman. Yang lain gantian. Silakan Bu Darni tadi yang makan babi masuk neraka, yang membunuh masuk neraka. Silakan Bu Darni, silakan. Bu Darni, dibuka mionya. Sudah? Oke, Nggak mampu? aku tanya dulu sama Bang Suma. Ya. Ya enggak, ditanggapi Stephen. Enggak, begini, saya mau tanya sama Bang Suma. Apakah Yesus itu dilahirkan lalu diutus atau diutus dulu baru dilahirkan? Nah, coba jawab dulu Bang Suma. Apakah dia dilahirkan baru diutus atau diutus dulu baru dilahirkan? Ya, jawab. Saya melihat kepintaran Anda. Dilahirkan dulu baru diutus. Nah, inilah kebetulan Anda, Suma. Enggak apa-apa. Itulah. Silakan Pakai ungkapkan data. alasannya apa. Yohanes Silakan. 8 ayat 42. Jika engkau mengasihi Allah, kamu juga harus mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Bapa, ya. Jadi dia keluar dulu Jangan selesai. dari sang Bapa, Lanjut. ya. Lanjut. Dia turun ke dalam dunia lewat perawan Siti Muda Maryam, ya. Dia dilahirkan. Jadi dia diutus dulu, Bang, baru dilahirkan. Baik. Terus, Pertanyaan saya. Tunggu dulu. Yesus itu adalah sang firman-Nya Bapa.
Dan Bapa itu adalah sumbernya, gagasan, ide, ya, pikiran. Itulah Bapa. Jadi Yesus katakan, barang siapa menyambut aku, dia bukan menyambut aku, melainkan menyambut dia yang mengutus aku. Sebab apa? Yesus itu adalah sang firman-Nya Bapa. Jadi apa yang Yesus katakan, sama seperti Anda yang mengatakan ini, itu karena ada pikiran Anda lebih dulu yang memerintahkan kamu harus katakan di room ini, kamu harus bicara di room, karena ada ide Anda, gagasan Anda, pikiran Anda. Makanya Yesus katakan firman dan Bapa itu satu. Paham? Oke. Jadi apa yang Anda katakan, yang Anda firmankan itu, yang masuk di dalam telinga saya ini, suara Anda itu karena berkat dari Bapa, ya, dari pikiran Anda, ide Anda, gagasan Anda, itulah Bapa. Dan Yesus itulah suara firman yang hinggap di telinga saya yang saya dengar ini. Barang siapa menyambut suara musumah, sama dengan sudah menyambut engkau. Paham? Oke, udah. Paham situ? Iya, udah. Saya boleh sudah, tanggapi. Ya, silakan, silakan. Gantian, ya gantian. Baik. Ini Boleh saya bernarasi, host? Izin host sebentar bentar. Bang, sebentar Bang Wisdom, Oke, sebentar. oke. Gantian. Sabar. Ya. Silakan Bruda. Inilah yang Al-Quran katakan, ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haqqa. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Apa kata Quran? Wahai ahli kitab, ini yang membuat agama kalian ahli kitab. Yang pertama dulu, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamamu. Jangan kamu mengatakan sesuatu terhadap pencipta langit dan bumi kecuali dengan perkataan yang betul. Sesungguhnya Al-Masih, anak laki-lakinya manusia bernama Maryam, itu hanyalah utusan Allah dan makhluk yang diciptakan yang berasal dari perkataan. Dia adalah kalimat, dia adalah perkataan dan ruh yang berasal dari Bapa atau Allah dalam Islam. Jangan berlebihan. Nah, ketika Anda bertanya, sabar. Bang Suma. Oke. Ya. Ketika Anda mengatakan, jadi Yesus itu adalah, ketika saudara berkata, duluan mana dia diutus dulu? Apa tadi perkataanmu? Dia diutus dulu baru dilahirkan. Ya kan? ya. Duluan mana? Yesus itu diutus baru dilahirkan, Oke. atau dilahirkan baru Oke. diutus. Sama ketika Silakan. Anda mengatakan begini, matahari itu duluan mana dicipta atau difirmankan dulu? Keluar dulu firman dari mulut Tuhan, baru ada matahari. Keluar Beda, dulu Bang, dari beda. sabar. Beda. Sabar. Sabar. Keluar dulu perkataan dari mulut Tuhan, dihantarkan oleh Gabriel kepada Maria. Baca Matius 1 nomor 1 18 sampai seterusnya. Baru kemudian Maria terkaget-kaget. Jadi firman yang keluar dari mulut Tuhan menjadi matahari. Firman yang keluar dari mulut Tuhan menjadi daging. Tidak ada yang mempelopori menuhankan matahari sehingga tidak ada kitab menyatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Theos. Firman itu telah menjadi matahari. Nggak ada. Majus tidak kemudian eksis. Sekarang kalian penyembah manusia membuat himne Platonis menjadi firman Tuhan. Pada mulanya firman bersama-sama Tuhan. Tuhan ada firman itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Firman itu menjadi daging. Kenapa? Karena kalian mau menuhankan Yesus. Padahal firman keluar dari mulut Tuhan jadi matahari. Firman keluar dari mulut Tuhan menjadi daging. SARS. Dengarkan saya. Yesaya 55:11 dikatakan begini. Segala firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum segala sesuatunya yang keluar itu menjadi apa yang aku inginkan. Apa yang kuinginkan? Matahari jadi, daging jadi, gunung jadi, bumi jadi, matahari jadi. Makanya Mazmur 339, Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya ada. Tuhan hanya memberi instruksi maka semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya ketika Anda membawa Yohanes 8:42, saya heran, kok bisa Anda membawa data itu di mana data itu membuktikan Yesus itu bukan Bapa itu sendiri. Aku keluar, aku datang, aku bersumber dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Izin bernarasi, host. Boleh, host? Berarti bukan Bapa Yesus itu.
Sebab yang memiliki kehendak mencipta adalah Bapa. Andaikan Yesus itu Bapa itu sendiri, maka dia akan mengatakan, aku keluar dari aku datang dari aku, dan aku datang atas kehendakku sendiri. Sayangnya nggak begitu. Aku datang dari Bapa, aku keluar dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu kehendak siapa? Lalu kehendak siapa? Kehendak siapa? Kehendak siapa? Kehendak Bapa. Selesai kita. Gunakan akal, lembutkan hati. Silakan. Izin host bernarasi bentar untuk menjawab Bang Juma, oke ya? Jadi tadi Bang Juma mengatakan, iya. Jadi tadi Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi, benar. Ayatnya di mana? Ayatnya di sini ya. Saya bantu ya Bang Juma ya. Matius 21 ya, ayat 10 sampai 11. Dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Ayat 11. Dan orang banyak itu ya, orang Yahudi itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Nah, ini menurut pemahaman orang Yahudi, bahwasanya Yesus itu adalah Nabi. Jadi pemahaman orang Yahudi sama dengan pemahaman Bang Juma. Bang Juma juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah Nabi. Apakah Yesus menolak kalau Yesus itu dikatakan Nabi? Tidak, Yesus tidak menolak. Di mana ayatnya? Kita baca ya. Matius 11 ayat 9 ya. Jadi untuk apakah kamu pergi? Untuk melihat nabi? Benar kata Yesus kan? Nah, Yesus mengakui dia nabi, benar. Dan aku berkata kepadamu, ya. Yesus ya, berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Ya, Yesus tidak menolak dia itu disebut nabi atau utusan, gak masalah. Tapi kata Yesus begini, bahkan lebih daripada nabi. Jadi Bang Juma dan orang-orang Yahudi pemahamannya sama, melihat Yesus itu hanya sebatas utusan atau nabi. Benar memang kata Yesus kan, benar. Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Jadi Yesus itu bukan sekedar nabi, Bang Juma, bahkan lebih daripada nabi. Siapa di atas nabi? Ya Tuhan, Tuhanlah yang mengutus nabi. Lebih daripada nabi adalah Tuhan. Begitu ya. Matius 11 ayat 9. Sudah? Nanti nih. Oke, baik, Bung. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Bilangan 12 ayat 6. Jika di tengahmu ada seorang nabi, aku Tuhan menyatakan diriku melalui penglihatannya dan berkata kepadanya melalui mimpi. Nabi. Di atas nabi, lebih dari nabi, itu disebut rasul. Bukan disebut Tuhan. Makanya Kristen menggunakan istilah nabi dan rasul, mereka nggak paham. Nggak ngerti definisi nabi, nggak ngerti definisi rasul. Menerima firman untuk dirinya dari Tuhan langit dan bumi, itu nabi. Untuk dirinya tok, itu disebut nabi. Tapi ketika nabi itu mendapatkan mandat agar menyampaikan firman yang datang kepadanya untuk disampaikan kepada orang lain, nabi itu disebut naik pangkat bernama rasul. Izin ya menanggapi ya. Sabar dulu. Izin menanggapi. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Saya kasih data akurat dari Bible Anda sendiri. Di dalam KPR 13 nomor 1 ada beberapa nabi di Antioquia. Nabi lo, namanya Saulus. Nabi. Begitu naik pangkat si Nabi Saulus menjadi rasul, Galatia 1 ya, nomor 1, dia naik pangkat menjadi rasul. Tadinya nabi. Begitu naik pangkat Nabi Paulus, tidak menjadi Tuhan Paulus, tapi Rasul Paulus. Catat itu baik-baik. Kalau Anda mengatakan setelah nabi menjadi Tuhan, berarti Paulus jadi Tuhan. Maka kaidah bahasa ketika kita menggunakan bukan hanya soal bunyi doang, bukan hanya asal bunyi nabi, yang penting bunyi. Nabi adalah ya terserah gue. Nabi itu penerima firman untuk dirinya, bukan untuk disampaikan kepada orang lain. Itu nabi. Tetapi rasul adalah orang yang menerima firman untuk dirinya, nabi, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Maka dia adalah rasul. Nabi SMA, rasul naik strata 1, jadi sarjana. Paulus kalau tidak sampai nabi, lantas dia menggelari dirinya sarjana, ijazah palsu dia.
S1-nya jasa palsu, ijazah palsu Paulus itu. Kalau dia tidak tamat SMA, maksudnya dia tidak melalui tangga kenabian, tiba-tiba saja dia rasul, berarti dia tidak tamat SMA, tiba-tiba saja jadi sarjana. Itu ijazah palsu. Tangkap, Oke. telepon Izin, Roy Suryo, suruh selidiki jasanya Paulus itu. Izin menanggapi boleh Ada Bang Juma? rasul tapi tidak menerima kenabian. Gimana ceritanya? Makanya Halo, saudara-saudara, izin menanggapi. sabar, 10 Izin detik. menanggapi ya. 10 detik. Makanya saudara kami Kristen itu kesusahan ketika kami tanya, apakah Paulus itu rasul? Ya. 13 kitabnya apakah firman Tuhan? Ya. Tunjukkan di mana Tuhan berfirman kepadanya. Tak ada satupun kalian bisa membuktikan itu. Yang kalian buktikan apa? Yesus yang berfirman kepadanya. Nabi Yesus berfirman kepada Nabi Paulus. Nabi berfirman kepada Nabi. Tapi tiba-tiba nabinya tidak jadi nabi, langsung rasul. Inilah yang hancur di tengah-tengah kalian, Oke ya, saudara-saudaraku. izin ya. Oke, aku Sekali mau lagi. nanggapin- tunggu Sekali sebentar. lagi. Aku Sekali mau lagi. nanggapin Bang Juma dulu ya. Sekali Izin lagi. bentar aja. Sekali Bentar sekali aja, lagi saya katakan, ketika ada rasul tanpa tangga kenabian, rasul itu palsu, sekaligus dia itu nabi palsu. Yesus, Anda katakan Nih. Lukas 4:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Berarti Yesus mengaku nabi. Yesus mengaku nabi. Kenapa dia lebih daripada nabi? Karena dia berseru, Shema Israel. Karena dia Debat berseru kok kepada kaumnya Bani cuma Israel. terus yang Maka ngomong. dia adalah rasul. Yesus itu rasul. Oke, boleh saya baca dulu Juma ya. Tadi kau Silakan. bilang nabi palsu kan? Rasul Paulus ya. Ya pasti Coba nanti itu mutlak, nggak ada keraguan Bang itu. Juma menjawab ya. Yang Ya. aku bacakan ya. Boleh. Ini untuk siapa? Boleh. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Bagus. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil Ya. di tengah-tengah umat Allah, demikian Baik. pula di antara kamu akan ada Baik. guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebinasaan itu akan dihujat. Dan karena keserakahannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari keuntungan dari kamu, akan berusaha mencari untung kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Saya mau tanya dulu Bang Juma, Baik. siapa yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka? Baik. Saya Nabi jawab. palsu yang menyangkal. Nah, mau tanya dulu, siapa itu penebus itu? Oke, baik. Penebus Baik. mereka itu siapa? Siap. Baik. Diam dulu. Dengarkan saya. Tolong kalau Anda sudah bertanya seperti ini, doktrin dibuang, pasang akal sehat, lembutkan hati, Nah, dengarkan tunggu saya sebentar, berbicara. Juma. Menurut Dengarkan saya, Ibu. Habis ini boleh bebas Anda berbicara kok habis ini. kita, Anda bertanya, saya menjawab. Ibu tenang dulu, buka mic-nya dulu. Ibu enggak, bisa saya tenang. bacakan yang menebus kita itu adalah Tuhan Yesus, yaitu 1 Petrus 1 ayat 18. Jangan Ya. ke situ dulu, Ibu. Gampang, Kamu nanti tak telah ajarin. ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang Anda menyangkal sang penebus kalau Anda membaca itu justru nampar Ibu. Dengarkan saya makanya. Dengarkan. Saya bukan sarjana teologi, Bu. Tapi saya sudah 18 tahun belajar Bible. makanya jawab Tadi dulu siapa yang Iya, mau menyangkal. dijawab. Iya, mau dijawab. Ini saya mau silakan. jawab, Ibu. Aduh. Oke, dengarkan saya ya. Saya kasih data ya, Bu ya. Dengarkan. Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan mereka Bani Israel, Bani Yehuda, bukan seorang duta atau bukan seorang utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dia sendirilah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka Bani Israel, Bani Yehuda selama dari zaman dahulu kala. Dia sendiri, bukan Yesus, bukan utusan, bukan Yesus. Yang menebus adalah Dia sendiri. Ketika Musa menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Mesir, bukan Musa, tetapi Elohim itu sendiri
yang melakukan pekerjaannya melalui Musa. Bukan Musa, bukan utusan. Musa nggak apa-apa. Host, izin Nggak ada turun apa-apa. host. Sabar. Ada izin turun host. Ada kegiatan ini. Sabar, sabar. Saya selesaikan dulu. Gunakan akal sehat menelaah penjelasan saya. Bukan Musa, tetapi yang mengutus Musa. Bukan Daud, tetapi yang mengutus Daud. Bukan Yesus, tapi yang mengutus Yesus. Catat itu, catat. Kemudian poinnya kita masuk kepada inti pertanyaan saudara. Saya bacakan dalil biar Anda tercerahkan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu. Kamu di sini siapa? Kamu di sini Bani Israel. Hidup angkatan pertama, bukan hidup yang sekarang, tapi hidup di angkatan pertama. Demikian juga di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Pertanyaan muncul, siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran baru ke dalam kaidah pengajaran Yudaism? Kitabnya Yahudi, kitab Tanak. Tidak ada penambahan-penambahan. Sabar, jangan ngomong dulu, nanti Anda catat poinnya, tinggal Anda tanggapi. Siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran baru ke dalam ajaran Yudaism dengan mengatakan pengajaran Yudaism perjanjian lama dan pengajaran baru itu mereka katakan perjanjian baru. Siapa mereka? Izin boleh saya? Sabar, Sabar dulu. Sabar. Siapa yang menggenapi itu? Demikian juga di antara kamu. Kamu siapa? Murid-murid Yesus. Akan ada yang memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Siapa yang memasukkan surah-surah Paulus ke dalam pengajaran orang Yahudi? Sehingga sekarang Anda memegang satu buku, di mana buku itu muncul ada Roma, ada Galatia, ada Filipi, ada Efesus. Siapa itu yang memasukkan pengajaran-pengajaran itu? Satu. Yang kedua, mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dia menyangkal Bapa Elohim sebagai satu-satunya Tuhan dengan melantik Yesus yang datang kepadanya di padang gurun sebagai Tuhan yang sehakikat dengan Tuhan itu sendiri. Dia menyangkal. Bahkan Torah dia sangkal. Torah dianggapnya sampah. Di mana Torah itu menyelamatkan Bani Israel, dia mengatakan, kamu tidak akan selamat jikalau kau mengharapkan kebenaran ada dalam hukum Torah. Dia menyangkal. Lalu ia katakan apa? Dan segera mendatangkan kebinasaan atau atas diri mereka sendiri. Ini siapa nih yang binasa? Yang diusir Yesus? Pengikut Nabi Muhammad atau pengikut Paulus? Catat itu. Jadi saya simpulkan, dikatakan begini, demikian juga di antara kamu muncul pengajar-pengajar sesat yang membinasakan. Siapa yang muncul di tengah-tengah Bani Israel memasukkan pengajaran asing masuk ke dalam pengajaran mereka? Islam atau Kristen? Jawab dengan jujur, silakan. Udah. Oke, saya jawab ya. Ya, silakan. Yesaya 44 ayat 22. Tuhan penebus Israel. Ingatlah semua ini, ayat 22 ya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dengan cara apa Allah menebus itu? Siapa penebus itu? Yaitu Allah Israel, Allah Yakub, dan Allah Ishak. Digenapi dengan Yesus, yaitu 1 Petrus 1 ayat 18. Apa di sana dibilang? 1 Petrus 1 ayat 18. Kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan perak, bukan dengan emas, melainkan darah Kristus yang tidak bercacat celah, seperti darah domba. Itulah penebus itu. Jadi nabi-nabi palsu yang di 2 Petrus 2 ayat 1-3 itu ialah yang menyangkal penebusan itu. Jadi nggak usah berbelit-belit, gampang. Yang penebus Elohim atau Allah, Yesus? Abraham, Ishak, dan Yakub. Yesaya 44 ayat 22. Yang penebus Tuhannya Yahudi, gampang. Tuhannya Yahudi yang penebus atau Tuhannya Kristen? Yesus. Sama, Tuhan Yahudi, Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub itu penebus. Anda telah menyangkal dia yang telah menyelamatkan. Andalah yang menyangkal penebus itu. Anda yang menyangkal, bukan saya.
Anda yang menyangkal dengan menggantikan penebus itu menjadi Yesus. Padahal Tuhan mengatakan dalam segala masalah, segala kondisi, segala kesesakan Bani Israel, bukan seorang duta, bukan Yesus. Makanya dalam KPR 222, seluruh Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret sebagai perantara Tuhan kepada mereka yang telah melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Bukan Yesus, dia hanya perantara. Maka yang penebus sejati adalah Tuhannya Yahudi, bukan Yesus. Kalian yang menggenapi 2 Petrus 2 membatalkan sang penebus dengan memajukan pengajaran sesat masuk ke dalam pengajaran Yahudi. Orang Yahudi dikatakan begini, Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada Bani Israel, apabila mereka hendak menebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Kalian membatalkan itu. Kalian memasukkan pengajaran sesat dengan memasukkan Yesus sebagai tumbal penebus dosa dunia. Ajaran siapa menebus dosa dengan menggunakan darah manusia? Ajaran Tuhan atau ajaran setan? Itulah pengajaran sesat yang kalian masukkan ke dalam tubuh pengajaran Bani Israel. Catat itu baik-baik. Kristen penggenapan 2 Petrus 2 nomor 1 sampai nomor 3. Tidak ada yang lain. 2 Petrus 2 1 sampai 3 itu adalah nabi palsu menyangkal penguasa yang telah menebus. Baik, Siapa pertanyaan penguasa saya. yang telah menebus itu? Pertanyaan saya. 1 Petrus 1 ayat 18. Yesus. Pertanyaan saya. Dengarkan saya, Bu. Pertanyaan saya. Demikian juga di tengah-tengah kamu ada guru-guru palsu. Sabar. Ibu sayangku, dengar. Di antara kamu, demikian juga di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pertanyaan saya kepada ibu, yang ada di tengah-tengah kamu, orang Israel kala itu, Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Al-Quran dimasukkan ke dalam Tidak kitabnya Yahudi, kitab Tanakh, atau PB yang Israel dimasukkan ke dalam atau kitabnya orang Yahudi? siapapun. Tapi Jawab. Dah, Bu. Dah. Anda tinggal melembutkan hati Anda. Tidak menyebutkan orang dari mana. Tapi Lalu kamu, siapa? Lalu siapa yang kamu? memasukkan? Lalu siapa memasukkan? Mencampur adukan konsep-konsep baru masuk ke dalam kitabnya Yahudi. Yang tadinya Itu babi haram tidak masuk babi halal. berbicara tentang Yang tadinya siapa, sabat masuk hari orang Minggu. mana. Yang tadinya bersunat masuk jangan bersunat. Yang tadinya 1 Tuhan masuk 3 Tuhan. Yang memasukkan pengajaran sesat seperti itu siapa? Nabiku atau Paulus? Akan datang. Jawab dulu. Yang memasukkan pengajaran baru di kitabnya Yahudi, Islam atau Kristen? Bukan dibilang pengajaran baru, tapi bercerita jempol. Ya cuma kan mempelintir ayat Alkitab. Itulah guru-guru palsu itu. Makanya ibu kalau baca Yang sama data itu, dudukkan asbabul nuzul, sebab-sebab dituliskan data Cuma itu. mempelintir ayat Pelajari Alkitab kalau dalam terus. Al-Quran. Jadi Rasul Ibu, Petrus udah menulis 2000 tahun yang lalu. Ibu, demikian juga sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Pertanyaan saya, umat Elohim di situ yang dimaksud data ini Yahudi atau siapa? Tengah-tengah umat Allah, baca Juma. Yahudi atau bukan? Ya, Yahudi atau bukan? Bani Israel atau bukan? Di tengah-tengah Bani Israel umat maksudnya atau Allah. bukan? Apakah Juma bukan umat Allah? Pertanyaan saya, ini surah Petrus bercerita sebagaimana nabi-nabi dahulu palsu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Umat Elohim itu Ya. Bani Israel atau bukan? Siapa itu umat Allah? Termasuk Bani Israel. Ibu, jangan pakai kebencian diskusi. Ibu boleh keras, tegas, tapi ilmu. Supaya yang lain cerdas. Lah, kita bahas saja pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Makanya aku tanya, sebagaimana apakah sebagaimana bukan umat Elohim? sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Pertanyaan saya, umat Elohim yang di tengah-tengahnya ada nabi-nabi palsu yang dimaksud di sini Yang umat datang mana? itu guru-guru palsu. Ibu, ini maksudnya nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah umat Elohim ini maksudnya umat Elohim situ siapa? Kita atau Bani Umat Israel? Allah yang menyangkal penebusan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Siapa yang menyangkal penguasa yang telah menebus? Ya udah ibu, begitulah kalau babi dimakan seruduk main buta. Lah, kita kan menjawab.
Juma. Pertanyaan saya, Bu, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Iya. Pertanyaan saya, umat Elohim yang dimaksud data itu yang mana? Bani Yang Israel menyangkal kan? kan dibilangnya. Yang menyangkal Astagfirullah. penguasa yang telah menebus. Bani Israel kan? Sebagai La haula umat wala terdahulu. Oh, mama susah memang saudara-saudaraku. Demikian pula di antara kamu. Kamu itu di siapa? Bani Israel. Akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Paulus pernah ditegur oleh imam-imam, oleh orang Farisi. Mahkamah agama ditegur dia. Karena memasukkan pengajaran makan babi boleh, tidak bersunat boleh. Ini yang dimaksud nabi-nabi palsu itu. Baca KPR 21:15-26. Paulus kena tegur karena dia memasukkan pengajaran palsu ke dalam pengajaran Nabi Musa alaihi salam. Oke, saya ibadah dulu. Lanjut dulu Bang Arif dan teman-teman yang lain, silakan. Betul. Iya, silakan. Iya. Ya, Bang, izin menanggapi tadi ya, bertanya Sebentar. Bunda masih beribadah sholat zuhur dulu. Silakan Bang Baal, monitor Bang Baal. Ini yang Iya, jadi konsentrasi siapa begini, ini? Bang Hos, saya mau bertanya begini. Tadi kan Bang Juma ada mengatakan bahwasanya Rasul itu lebih daripada Nabi. Kalau menurut saya, Bang Juma ini berdusta. Kenapa berdusta? Karena tidak ada ayatnya yang mengatakan yang lebih daripada Nabi itu adalah Rasul. Nah, saya minta klarifikasi dari Bang Juma, dari mana Bang Juma mendapatkan narasi seperti itu? Adakah data-datanya atau ayat-ayat Alkitabnya? Saya tunggu klarifikasi Bang Juma ini. Yang lebih daripada Nabi itu adalah Rasul gitu loh. Silakan. Di tengah-tengah Bani Israel ada beberapa nabi. Anda boleh baca di dalam 2 Tawarik 9:29. Ahia, Nathan, dan juga Ido. Pertanyaan saya, apakah Nathan, apakah Ido atau Ahia ini diperintahkan untuk menyampaikan materi firman yang dia terima, atau itu hanya untuk dirinya sendiri? Jawab. Bang Juma mengatakan Yang disebut Rasul, sabar. Yang disebut Rasul itu utusan. Untuk siapa? Untuk umat. Berarti jabatan lebih tinggi. Kalau oke. Nabi hanya menerima firman. Bang Juma. Maksudnya Bang Juma dapat itu tertulisnya di mana, Bang? Saya udah katakan 2 Tawarik 9:29. 2 Tawarik 12 nomor 15. 2 Tawarik 13:22. Beberapa pengajaran-pengajaran seperti Raja Abia juga disebut sebagai apa? Nabi, penerima firman. Ahia, saya jelasin dengan data ya. Ido. Semua itu nabi. Pertanyaan saya, adakah nabi-nabi tersebut mendapatkan mandat untuk menyampaikan materi pengajarannya? Oke, saya jelasin dulu ya. Salomo menerima firman. Adakah kemudian perintah untuk menyampaikan apa yang diterima dari Tuhannya? Ada? Ya, saya jelasin dulu ya. Nggak ada Boleh? kan? Ya, Yang saya mendapatkan jelasin dulu. mandat adalah Musa, Daud, Yesus, Nabi Muhammad. Empat Ya, saya ini jelasin dulu yang ya, mendapatkan boleh. mandat. Maka empat ini Rasul. Ya, Salomo saya ada jelasin perintah dulu. untuk menyampaikan Boleh, Bang. Amsal. Ada? Nggak Ya, ada. saya jelasin dulu boleh. Nah, saya simpulkan dulu. Saya simpulkan. Nabi penerima firman. Rasul adalah nabi yang menerima firman, lalu diberi tugas untuk menyampaikan firman tersebut. Jadi Ya, pembedanya, nabi menerima firman untuk dirinya sendiri, seperti Ido, seperti kemudian Nathan, itu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah nabi yang menerima firman untuk dirinya dan juga untuk umatnya, seperti Yesus, Nih, Paulus. saya jelasin dengan data gitu. ya, secara Lanjut. lengkap ya. Jadi saya jelasin data secara lengkap bahwasannya Bang Juma ini blunder ya, atau false ya, salah. Jadi Lukas 16 ayat 16 ya, ini tentang nabi ya, tentang nabi. Apa pengertian nabi? Hukum Taurat dan kitab para nabi hanya berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis.
Dan sejak waktu itu kerajaan Tuhan diberitakan, dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Nah, dikatakan di sini, kitab para nabi hanya berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Nah, jadi nabi terakhir ya, nabi terakhir menurut Tuhan Yesus adalah Nabi Yohanes Pembaptis. Nah, jadi artinya nabi ini adalah pembawa pesan Tuhan sebelum lahirnya Mesias. Ya, jadi setelah Mesias datang, itu nabi itu tidak berlaku lagi. Makanya Lukas 16 ayat 16 dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi hanya berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Nah, hukum Taurat dan kitab para nabi tidak berlaku lagi sampai sekarang. Nah, lalu saya jelaskan apa itu rasul ya. Saya jelaskan ya, rasul itu adalah ya Matius 10 ayat 2. Saya baca ya, Matius 10 ayat 2. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Inilah kalau istilah Islam dimasukkan ke dalam malaria Bible. ini. Sebentarlah, saya kan Udah ingin malaria berbicara Kemudian tadi. diubah bertan Nabi dan Rasul. Aduh, silakan. Ini mau Bukan diskusi dirubah, gimana? Bang. Saya Biar kan dia selesaikan dulu, biar dia selesaikan Bang. sabarlah ya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut Wih. cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Inilah nama ke-12 rasul itu. Artinya rasul itu, pengertian rasul adalah pengikut-pengikut Yesus. Sedangkan nabi adalah ya orang-orang yang membawa pesan Tuhan atau ilham Tuhan sebelum Mesias datang. Ya, sebelum Mesias datang namanya nabi, tetapi setelah Mesias datang namanya rasul. Jadi Bang Juma ini ya, Bang Juma ini dia tadi berbohong, berdusta karena dia tidak menjelaskan secara komplit seperti saya jelaskan dengan sesuai data-data yang ada. Terima kasih ya. Lain kali jangan berbohong ya Bang Juma. Gantian. Inilah celakanya kalau ajaran palsu dibungkus pakai ajaran asli. Kau menggunakan kata rasul sementara original teks kitabmu tidak ada kata rasul. Habis itu kau maknai sesuka pantatmu. Kata rasul itu hanya diberikan kepada nabi. Kau pakai masuk ke dalam kitabmu. Kurir pun kau sebut rasul di sana, memuakkan bukan? Tapi poin saya bukan di situ. Catat baik-baik. Anda mengatakan tak ada lagi nabi. Setelah Yesus tak adalah nabi. Matamu kau baca Yohanes 1 nomor 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku ia tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Dan ia menjawab, bukan. Apakah engkaukah nabi yang akan datang itu? Dan ia menjawab, bukan. Berarti orang-orang Yahudi sedang menunggu nabi yang akan datang. Siapa nabi terakhir orang Yahudi, Bang? Sabar dulu. Kan Yohanes Pembaptis, Bang. Dengar dulu. Kau jangan berdasarkan imanmu. Coba tanya orang Yahudi, Bang. Nabi terakhir orang Yahudi itu Yohanes Pembaptis, Bang. Setelah Yohanes Pembaptis tidak ada nabi lain, Bang. Bible jangan kau ludahin. Biblemu jangan kau ludahin. Bukan diludahin, Bang. Itu yang menyatakan Yesus sendiri. Karena Yesus itulah penggenapan Mesias, Bang. Dan makanya inilah kata Yesus langsung bahwa sakit semua ini. Dan inilah kesaksian Yohanes. Yohanes yang bersaksi, bukan Bang Suma. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dari Yerusalem, beberapa imam berarti ahli Torah, ahli kitab, dan orang-orang Lewi berarti dia adalah imam yang ditunjuk kemudian untuk menguasai bait suci. Datang orang-orang Lewi, datang imam-imam Yahudi Bani Israel, bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias? Bertanya kepada Yohanes, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Elia? Apakah engkau nabi yang akan datang?
Berarti imam-imam Yahudi, orang-orang Lewi masih menunggu nabi. Selain Mesias, masih ada nabi. Dan Yesus mengatakan apa? Adalah lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Ketika roh kebenaran itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Berarti menurut Yesus masih ada nabi setelah dia, yaitu penyampai firman, di mana dia menyatakan apa yang dia dengarkan, bukan dari dirinya sendiri. Koclok. Di dalam KPR 3, sabar dulu. KPR 3 nomor 2223, bukankah tertulis dalam kitabmu, di dalam kitab Torah, bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibinasakan, akan dibasmi, akan dilenyapkan dari bangsa kita. Pertanyaannya, Yesus nabi terakhir atau Yohanes nabi terakhir menurutmu? Apakah orang-orang yang tidak mendengarkan ucapan Yohanes dibasmi? Apakah orang-orang yang tidak mendengarkan ucapan Yesus dibasmi? Tidak. Tetapi ketika Nabi Muhammad datang mengajarkan kemudian kalimat la ilaha illallah dan penentang-penentangnya berdiri melawan, maka semuanya seperti Nabi Musa meratakan musuh-musuhnya. Izin bicara boleh. Oke, untuk kau saudaraku, dengarkan. Kata Rasul itu hanya ada di dalam Al-Quran. Kata Rasul itu bukan bahasa Arab. Kata Rasul itu gelar untuk utusan Allah, bukan bahasa Arab. Bahasa Arab utusan beda dengan Rasul. Pahami itu dulu. Jadi ketika saudara mengatakan apostol, apostol itu utusan. Utusan kau cari bahasa Arabnya, jangan kau pakai gelar Rasul. Malu-maluin. Izin bicara boleh. Masa Yakobus kau bilang Rasul, Petrus kau bilang Rasul, Lukas kau bilang Rasul, matamu. Izin bicara boleh. Itu utusan, entah siapa utusan. Jangan kau katakan Rasul. Rasul itu gelar mulia untuk utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan asal-asal. Setiap ada kata orang diutus, dia jadi nabi, dia jadi rasul. Tidak ada itu. Tidak boleh kau mengambil istilah Al-Quran lantas kau arahkan kepada imanmu. Nggak boleh. Utusan dalam bahasa Arab itu disebut mab'uth. Mab'uth, boleh mab'uth. Tuh, utusan tuh. Oke? Jangan kau pakai kata Rasul. Rasul itu gelar. Gelar untuk utusan Allah. Bukan utusan Paulus disebut Rasul. Dah, saya sholat dulu ya. Tutup telinga supaya saya tidak nanggapin lagi. Silakan. Ya, silakan Bang Yulis dulu, Pak Ulis. Tapi kan monitor. Aku mau tanya lo tadi. Tadi kan ditulis di dalam Matius 11 ayat 9, lebih daripada nabi. Kan gitu. Yesus itu lebih daripada nabi, ya. Jadi sekarang mau kutanya, kan Muhammad nabi, ya, dan para nabi di perjanjian lama. Siapa yang lebih daripada nabi? Siapa yang lebih hebat daripada nabi itu di atas kan nabi? Sudah dijelaskan secara gamblang tadi Bu Darni oleh siapa Bang itu namanya? Siapa nama-namanya yang lebih daripada nabi itu? Siapa? Loh, iya, kalau nabi itu kan kalau nabi itu juga utusan. Enggak, aku mau tanya, siapa yang lebih daripada nabi? Berarti yang lebih hebat daripada nabi. Ya di atasnya nabi ya Rasul. Siapa? Itu aja lah. Siapa nama-namanya yang lebih daripada nabi itu? Kan Yesus kan dikatakan lebih daripada nabi. Kalau setauku yang lebih daripada nabi di atas nabi, di atas rasul itu sudah Tuhan, di atas nabi udah Tuhan. Sekarang aku mau tanya, siapa nama-nama yang rasul itu makanya siapa? sebentar gantian. Nabi itu disematkan kepada Tuhan atau kepada manusia? Silakan jawab dulu. Kepada manusia dong. Ya sudah, kalau memang kepada manusia tidak mungkin kemudian Lebih statusnya itu sebagai Tuhan. Lebih daripada nabi itu apa? Lebih daripada nabi. Iya, Nabi itu bilang Rasul, kok diulang-ulang ya, lagi. siapa itu Rasul itu? Siapa yang lebih hebat daripada Rasul itu yang membawa risalah kepada umatnya. Kalau Nabi itu belum tentu punya umat. Nah, di sini kalian blunder. Di situ kan. Kalau lebih dari Nabi ya jelas Tuhan. Waduh. Salah, Bu Darni. Dari nabi baru naik ke rasul. Kalau nabi itu untuk dirinya sendiri, kalau rasul untuk umat. Jadi kalau rasul itu punya umat.
samanya perbedaan di atas bidang Rasul sama-sama, itu ada, yaitu Allah, Tuhan. firman daripada Yahweh. Ulang-ulang. Itu kalau Tapi lebih daripada Nabi berarti saya lebih izin daripada saya Rasul menanggapi itu. sedikit ya teman-teman. Tadi ada teman Kristen memang botol sana, botol sini, botol situ ya. Saya berani mengatakan demikian, mengatakan demikian bahwa setelah Yohanes tidak ada nabi. Padahal dijelaskan di Kisah Para Rasul di sini ada. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 saya baca ya. Pada waktu itu di Antioquia ini. Yohanes bukan di Antioquia, ini dibilang pada waktu itu di dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi loh. Lihat, dan pengajar yaitu Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, dan Saulus. Ada, makanya kalian tuh baca tuh Bible tuh yang utuh, jangan comot sana, comot sini, ujung-ujungnya lari kayak firman Yohanes 1 pada mulanya. Akhirnya kalian tersesat di Roma. Itu ada. Jadi argumen tadi salah ya teman-teman, bahwa Yohanes seperti itu kalau berdasarkan Bible gitu ya, sampai Yohanes. Jadi tidak berlaku katanya perjanjian lama. Oh, sudah tambah kacau itu. Silakan. Di sini siapa yang diusir? Yang diusir Yesus, Islam atau Kristen? Kan kata Bang Zuma. Kristen. Ya kan gitu. Yang diusir semua manusia yang membuat kejahatan lah, pembunuh, Kristen. Ya, pasti diusir Kristen dong. lah. Penyembah berhala. Iya, apa itu berhala? Kristen. Ya, pakai data. Tunggu dulu. Apa itu Ya, pakai berhala? data. Dibuat dengan tangannya patung atau berbentuk apapun, atau batu atau kubus, diletakkan di tengah-tengah peribadatannya, lalu dikeliling-kelilingi, lalu disembah-sembah, disujuti. Itu berhala namanya. Itu yang diusir Yesus. Makanya Setiap manusia yang melakukan itu bukan hanya Kristen. Kristen ini ya, semua. tentunya Karena Yesus datang untuk menghakimi dunia. Karena Yesus tidak bukan menghakimi orang ya, Yesus Kristen. tidak Semua manusia akan dihukum oleh siapa? Jadi Yesus Yeshua tidak Mashiach. menghakimi. Jadi Gimana? Yesus tidak menghakimi karena Yesus bukan Tuhan ya, seperti yang dikatakan. Kalau sudah menghakimi udah pasti Tuhan, guys. Dia bilang aku tidak menghakimi, dia bilang. Dia mengatakan sendiri. Jadi kalau ada kata karena Yesus, dia berkata-kata di bumi. Dia berkata-kata di bumi belum menghakimi, masih bilang, menyelamatkan. Setelah aku tidak nanti berkuasa kelak di akhir hadapan zaman, Bapa. baru Yang dia berkuasa menghakimi dunia. adalah Aku akan Musa. datang ke dunia untuk Dia bilang menghakimi. apa? Kalian Aku aja yang tidak bocor berkuasa otaknya. menghakimi kalian di Kalau hadapan kalian Bapa, bocor dia bilang. otaknya, hakim yang adil Jadi, sudah jelas di dalam Taurat Zabur ya para nabi, bahwasanya hakim yang adil adalah Dia tidak akan Elohim, bisa gantian. Yeshua Mashiach. Yesus Yahweh. mengatakan begini ya Itulah teman-teman. Siapa? Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku akan menghakimi kamu di hadapan Bapa. Ya, Tidak menghakimi. Dibatalkan tadi itu Yesus salah ngomong. Yesus ngomong loh, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Nah, tidak, dia bilang. Tadi Yesus salah ngomong, saya bilang. Lalu apa Yesus menghakimi? Tidak, itu pun Yesus menghayal. Saya baca ya, Yohanes 8, 5, 15, 16. Anda bisa simpulkan ini, menghayal Yesus nih. Kami menghakimi menurut ukuran manusia. Aku, Yesus bilang, aku Yesus tidak menghakimi seorang pun. Ingat. Dan jikalau ini menghayal ini. Yesus yang ngomong, dan jikalau aku menghakimi, dia bilang, menghayalan Yesus nih, hayalan, mengharap dia. Maka penghakiman itu benar. Karena apa? Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan dia yang mengutus aku. Lalu kalau Yesus tidak menghakimi, apakah engkau dihakimi Yesus? Ya. Di ayat berikutnya, di ayat nomor 50 dia bilang, tetapi aku tidak memberi hormat bagiku. Dan ada satu dia bilang. Tidak Yesus, dia bilang, ada satu. Apakah aku? Dia bilang tidak. Dia bilang, dia yang juga menghakimi. Yesus tidak menghakimi, tapi Yesus dihakimi. Karena Yesus sudah mengatakan, aku tidak menghakimi. Tetapi ada dia yang menghakimi. Gampang kok Bible. Memang aku tidak menghakimi sewaktu dia berbicara Alhamdulillah. dengan murid-muridnya. Pada saat itu dia datang masih untuk menyelamatkan. Nanti kelak di akhir zaman, Yohanes 9 ayat 39, baru dia turun ke dalam dunia untuk menghakimi dan membunuh dengan napas mulutnya orang-orang yang durhaka. Kau memang botol. Ayo. Iya, itu udah dibatalkan. Botol. Udah dibatalkan di Yohanes 5. Yesus menghakimi, dasar blunder otak kalian itu. Berarti di dunia tidak menghakimi, betul ya tadi ya. Lalu apakah di surga Waktu menghakimi? Yesus datang bukan menghakimi, botol. Waktu dia masih datang, dia itu masih menyelamatkan manusia, menyelamatkan. Oke, sabar dulu. Nanti kelak di akhir zaman, Yesus akan datang ke dalam dunia untuk menghakimi.
Apa kalau akan menghakimi? Dibatalkan tadi. Pernyataan Yesus itu salah. Ngarang kau. Dikoreksi. Saya baca nih. Yohanes Nggak 5 ngerti. saya baca ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapak. Bapak di mana? Di mana Bapak? Di toilet. Di toilet. Yesus. Bapak di toilet atau di surga? Menurut kalian? Di kerajaan surga, bukan di neraka. Nah, Bukan. saya baca ya. Bukan di neraka dia, Jangan tidak. kamu Di menyangka. surga berkerajaan. Saya baca. Makanya saya baca Yesus nih. itu wujudnya. Jangan kamu menyangka aku Yesus akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yes, dalam keadaan daging dia tidak mendakwa. Tapi Bapa, dalam di sorga keadaan ini kan, ilahi, di sorga kok daging dalam lagi. keadaan ilahi nanti kelak di akhir zaman, Yesus Lalu, Masia yang menghakimi. Sabar dulu, sabar Coba dulu, kau, sabar dulu. Baal. Jangan Silakan, kamu Bes. menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu siapa? Di situ siapa? Dani? Itu di Macet surga itu. kalian. Yuk. Yang mendakwa di situ adalah Itu karena Musa, bukan Yesus. Ajaran Yesus sudah diajarkan di kitab para nabi. Iya, Tapi jadi bukan Yesus ya. Orang-orang Yahudi menolak. Jadi nanti melalui hukum Musa. Jadi bukan nanti Yesus ya. engkau Jadi akan beradili. Betul. Nanti yang melaksanakan. hari Alhamdulillah, pengadilan betul itu ya. wujudnya Tidak ya, Yesus tidak Yeshua menghakimi ya. Mashiach. Wujud Elohim. Yesus Itulah tidak siapa? menghakimi ya. Yesus. Jadi Jadi tidak Yesus, oke, Nah, betul berarti kalian Yesus tidak menghakimi ya. Tetapi teman-teman, Kok nggak menghakimi? ada Jadi yang zaman menghakimi. Yesus. Itu sudah dibatalkan Kayak oleh mana Yesus, Jack menghakimi? dikoreksi. Kayak mana roh menghakimi? Ku tanya kau dulu. Yesus sudah revisi tadi. Aku tidak menghakimi di hadapan Bapa Enggak, kok. kau beleng-beleng ayat itu, nggak ngerti kau. Ya terserah lah ayat bilang. Tetapi teman-teman, saya harus objektif kepada data ya. Ternyata kalian ini tidak dihakimi oleh Yesus, tapi Anda ini langsung direct masuk ke neraka. Itu kan karena memang kalian berbuat jahat. Tetapi apakah Kristen akan dihakimi? Iya, akan dihakimi. Oleh siapa? Saya baca ya. Oleh di Lukas 11 nomor 31. Kalian akan dihakimi oleh Nyi Roro Kidul. Saya baca ya, kita jangan nafsir sini ya. Pada waktu penghakiman, ingat, pada waktu penghakiman, ingat, waktu penghakiman. Pada waktu penghakiman Ratu dari Selatan. Siapa Ratu dari Selatan? Nyi Roro Kidul. Coba cari googling teman-teman. Siapa Ratu dari Selatan? Nyi Roro Kidul. Pada waktu itu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama-sama dari angkatan ini dan ia akan menghukum. Nah, yang keluar napas itu bau jigong itu kan, bau napas itu pasti di Ratu dari Selatan ini. Bau jigong membunuh dengan napas kan bau jigong, bau apa ini ya dari mulutnya. Pada waktu penghakiman dia bilang, ingat waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama-sama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Budak ini dihukum, dihakimi bukan oleh Yesus, tetapi oleh Nyi Roro Kidul. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ini, jadi kalian ini dihakimi Nyi Roro Kidul. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus ya. Ini perkataan Yesus. Ingat, catat ini perkataan Yesus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan Nyi Roro Kidul itu akan bangkit bersama-sama orang-orang dari angkatan ini. Ya, Budarnya akan dibangkitkan juga nih dan akan menghukum mereka. Nah, dihakimi oleh Nyi Roro Kidul. Maaf, jangan menghujat ya teman-teman. Itulah data ya. Itu perkataan Yesus, bukan perkataan Baal. Terima kasih. Tentang Ratu dari Selatan, ya. Ratu dari Selatan adalah Ratu Sheba yang datang dari negeri jauh, ya, wilayah selatan Jazirah Arab. Data. Ia datang semata di dalam Matius 12 ayat 42 dan Lukas 11 ayat 11, ya. Ia datang semata-mata untuk mendengar hikmat Raja Salomo, ya. Ia melakukan perjalanan berat karena kehausan akan kebenaran, ya. Ratu dari Selatan itu dia haus akan kebenaran. Arti dan maknanya itu begini ya, teladan iman yang menghukum. Ratu Sheba akan bangkit pada hari penghakiman untuk menjadi saksi yang menyalahkan angkatan pada zaman Yesus. Nah, itu dia maksudnya. Bukan Ratu Sheba datang untuk menghakimi, ya. Saya baca ya. Sheba menempuh perjalanan jauh dengan susah payah untuk mencari hikmat manusia atau Raja Salomo. Sebaliknya, orang-orang pada zaman Yesus menolak untuk mendengar Yesus yang berdiri tepat di depan mereka. Ratu Sheba, dia mencari-cari kebenaran, tetapi orang-orang yang pada zaman Yesus menolak Yesus. Ya, itu dia. Jadi Yesus menyatakan bahwa ada yang lebih besar daripada Salomo di sini, yaitu dirinya sendiri sebagai sumber hikmat Elohim.
Jika Ratu Sheba dipuji karena mencari Salomo, maka orang yang menolak Yesus yang jauh lebih agung tidak punya alasan untuk membela diri. Itu maksudnya botol kau, Baal. Diam dulu, sabar dulu. Kita kan pakai data. Itu kan narasinya, Anda kan dongeng yang ditulis oleh manusia. Kita pakai data aja yang dikatakan oleh Yesus. Ini bukan Baal yang ngomong loh ya. Ini bukan Baal yang ngomong. Saya baca dibesarkan host. Di sini teman-teman, katanya Ratu dari Selatan Nyiroro Kidul tidak menghakimi. Apapun istilahnya, mungkin kalau di Afrika Ratu Bathsheba betul. Itu di Afrika Selatan saya pelajari ini. Tapi kan ini bahasa Indonesia. Bukan Ratu Bathsheba di sini. Saya baca ya. Lukas 11 nomor 31. Katanya tidak menghakimi. Loh, menghakimi di sini. Menghakimi. Dia, saya baca ya teman-teman, teman Kristen harus paham, kalian akan dihakimi bukan oleh Yesus. Dia bilang apa? Pada waktu penghakiman, lihat, waktu penghakiman ini, Ratu dari Selatan itu akan, apa dia bilang? Akan bangkit bersama-sama siapa? Dari angkatan ini, dan ia akan menghukum. Tentu dihakimi itu ada penghukuman sana. Ini baik, ini benar, itu penghakiman. Akan dihukum katanya. Akan menghukum mereka. Siapa budak ini dihukum? Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Nah di sini teman-teman, bahwa Budarni akan dihakimi oleh Nyiroro Kidul. Lalu kalau kita googling, siapa Ratu dari Selatan? Inilah, ini yang akan menghakimi Budarni. Makanya Budarni ini kan rambutnya panjang bagus nih, kayak Nyiroro Kidul. Itu data valid loh. Bukan kata saya. Ya, itu kata Yesus. Ini karena ini merah ya, teman-teman. Ini merah ya, teman ya. Ini bukan perkataan Baal, bukan perkataan penulis, tetapi ini Yesus yang ngomong akan menghakimi Nyiroro Kidul. Terima kasih. Nanti kalau Nyiroro Kidul udah bilang iblis lagi, bro sih. Ngeri sudah. Lanjut. Jadi gini Bang. Jadi kita perlu paham dulu nih di dalam sejarah makna dari penghakiman yang dimaksud. Di dalam cerita ini tuh penghakiman yang seperti apa? Jangan pikir bahwa penghakiman seolah-olah si tokoh-tokoh yang menghakimi ini adalah seolah-olah tokoh utama yang bertindak sebagai Tuhan. Tidak. Di masa lalu, orang-orang yang sebelum kedatangan Mesias, orang-orang yang mengikut dan memiliki pengikutnya ini dihakimi dengan hukum yang dilakukan. Begitu. Bukan berarti kayak seolah-olah, oh setelah mati dia akan menjadi seperti dewa dan menghukum. Tidak. Maksudnya adalah penghukuman yang diberikan kepada pengikutnya karena tidak mengidahkan ajaran yang diberikan. Begitu. Penghakiman itu bisa secara fisik, bisa secara mental, tergantung dari hukum yang dilakukan. Begitu. Makanya kata Yesus, aku tidak menghakimi, karena pada zaman dahulu itu penghakiman dilakukan dan didelegasikan dengan manusia sesuai ajarannya. Penghakiman sebentar Bang, saya belum selesai, bentar. Sebentar. Anda kan harus enggak, bukan sebentarnya gitu. Saya ini Anda kalau bernarasi boleh. Tetapi Anda harusnya bisa menerima apa sih yang dibicarakan orang dua ini. Nah begitu. Nah menurut Budarni, sabar dulu. Menurut Budarni, Yesus menghakimi. Anda bilang tidak menghakimi. Mana yang benar? Roh Kudusnya ini pusing nih kelihatannya. Bukan begini Bang. Yesus Kristus menghakimi setelah waktunya, atau ketika kita sudah berada di dalam antara kehidupan hidup dan mati, setelah kita selesai. Sedangkan di dunia Tuhan Yesus sudah menghakimi. Datanya itu. Tadi kan Abang sudah bilang di datanya dulu. Pakai data. Yesus turun kedua kalinya itu di surga atau ketika di dunia? Silakan pakai data. Oke, saya buka ya di Mika 2 ayat 8. Sebentar. Iya. Macet. Yesus turun kedua kalinya untuk menghakimi itu di akhir zaman atau nanti di akhirat. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Di situ tertulis bahwa Yesus sendiri nanti pada akhirnya dan pada waktunya yang akan menghakimi para penguasa-penguasa dunia yang dengan durjana menghakimi sesama manusia. Bukan penguasa surga kan? Berarti di dunia itu nanti karena Yesus. Memang pada dasarnya di akhir zaman. Di dunia. Makanya Yesus salah ngomong. Yesus salah ngomong. Dari tadi saya bilang salah ngomong. Sudah bertindak seolah-olah di surga nggak ada penghakiman lagi. Di surga masa ada penghakiman lagi? Yesus salah ngomong itu tadi itu. Di surga nggak ada menghakimi, woi Baal.
Gimana? Makanya Yesus salah ngomong, surga tidak mungkin dihakimi lagi, di surga sudah masuk surga, aman Di sudah. bumi ini, manusia yang di bumi ini yang dihakimi. Siapa yang Makanya menghakimi? Yesus, aku tidak akan Manusia menghakimi. Yesus. Makanya Yesus tidak datang bukan untuk menghakimi di dunia berarti. Yohanes Di sorga 9 tidak mau. ayat 39 kata Yesus, aku akan datang ke dalam dunia untuk menghakimi. 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8. Tuhan Yesus akan membunuh dengan napasnya orang-orang yang durhaka. Jigong itu, jigong Tahu. Yesus begini. Bertobat kalian kalau kalian Yesus yang ngomong bukan kata saya ya. Gantian. Yesus yang ngomong ya. Anda bilang dia menghakimi di dunia. Dia bilang apa? Yesus yang ngomong bukan kata saya bahwa Yesus tidak menghakimi di dunia. Dia bilang apa? Dia bilang, aku tidak menghakimi seorang pun. Yesus yang ngomong. Kalian mengatakan Yesus menghakimi. Jikalau Yesus menghayal di sini. Jikalau andai maksudnya kata, abang sabar jangan- dulu, ini saya menanggapi Bu Dhani. Jadi di sini Bu Dhani mengatakan Yesus menghakimi. Padahal Yesus mengatakan, aku tidak menghakimi seorang pun. Kok botol kali kau Baal? Kan udah dibilang. Dan jikalau sabar dulu. Itu di bumi atau di surga? Di bumi Sabar atau di dulu. surga? Waktu datang kan? Di sorga tidak ada penghakiman. Di sorga kok ada Waktu penghakiman datang gimana dia, sih? Waktu datang dia di bumi 33 tahun, dia sabar belum dulu. menghakimi Baal, belum. Sabar Dia dulu. masih menyelamatkan, menebus manusianya dari Sabar dulu, dosa. ini belum selesai, harus Kedatangannya. hikmat. Kau biar kuajari, kau botol kali. Enggak, botol harus kali hikmat. itu Kau bawa alasanmu. Udah Yesus panas tak ini. Kalau udah menghakimi. panas silahkan diambil aja Bu apa siapa Iya. Ustaz Juma. Jadi selesaikan dulu ayatnya ya. Sebentar dulu ya. Saya baca. Aku tidak, nih Yohanes 8 ya. Aku tidak menghakimi seorang pun. Seorang pun tidak. Dan jikalau, lihat. Bu Dhani kan dipotong di sini aja. Dan jikalau aku menghakimi, nah, jikalau, andai kata, Tuhan kok berandai-andai, maka penghakiman itu benar. Jikalau, sebab aku tidak menghakimi seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus Izin bukan respon, Bapak. Bang. Sabar Ya. dulu. Artinya di sini poinnya Yesus bukan Bapak, Bapak bukan Yesus, karena Dia tidak seorang diri, berarti berdua. Ada dua nih. Tetapi Yesus bilang, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau, seandainya, Yesus sudah menghayal ini, berhalunisasi. Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku benar. Benarnya bukan karena Yesus, sebab kata Yesus, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Lalu apakah kalau Yesus tidak menghakimi, Yesus ini sebagai apa di situ? Tentunya sebagai manusia, karena kan seperti itu. Lalu apakah Yesus dihakimi? Ya, katanya di ayat berikutnya. Anda baca, tetapi aku tidak memakai hormat bagiku. Aku ini orang pertama ya. Ada satu yang mencarinya. Dan dia bilang, dia, orang kedua. Orang kedua siapa? Ya Bapak maksudnya besar di sini. Juga yang menghakimi. Bapak yang menghakimi. Jadi selaras perkataan Yesus bahwa Yesus ini tidak menghakimi siapapun, tetapi yang menghakimi adalah Bapa, dan Yesus pun termasuk orang yang dihakimi. Gampang kok. Yesus ini dihakimi sekarang nih di sorga atau di neraka? Ya belum, nanti dihakimi. Itu kan makanya Yesus masih nyangkut di langit. Jadi Yesus sampai sekarang ini ada data saya baca kok. Jadi Yesus ini tidak ada di sorga sekarang. Jangan salah tafsir yang firman yang Tuhan Yesus berikan. Enggak saya baca loh, saya baca doang loh. Ya betul. Jadi Yesus ini tidak di sorga. Bang. Sabar dulu sedikit lagi. 5 detik. Jadi sekarang Yesus ini masih ada di langit, masih nyangkut, belum di sorga karena belum ada penghakiman. Begitu gampang kok. Gini Bang, jadi seperti yang saya ceritakan tadi yang Abang baca, Yesus berkata bahwa aku tidak menghakimi siapapun, tetapi jikalau di sini Bang, itu maksud Yesus bukan dia berhayal, tetapi penghakiman yang diberikan Yesus itu bersama dengan Bapa. Artinya di mana? Bisa di bumi, berlaku juga sebelum manusia itu masuk ke surga. Artinya penghakimannya itu adalah penghakiman yang dilakukan dengan Sang Pencipta. Kenapa di sini dia bilang tidak menghakimi ketika berada di dunia?
Karena pada dasarnya di zaman lalu, Bang, banyak manusia-manusia yang mengaku membawa pengajaran dari Tuhan. Penghakiman yang mereka bawa adalah penghakiman yang ditujukan langsung kepada manusia. Contohnya, misalkan seseorang melanggar aturan pada hari yang ditentukan, maka penghakiman yang dilakukan kepada orang yang bekerja pada hari itu adalah dihukum mati. Sementara Yesus sendiri tidak pernah memberikan atau menjatuhi hukuman kepada orang yang melanggar, melainkan menasihati dan memberi kasih sampai kepada waktu penghakiman yang dilakukannya dengan Bapa. Begitu, Bang. Karena manusia-manusia yang hidup di zaman penghakiman tapi Yesus dia memberikan bukan pengajaran, di dunia betul. Secara langsung, Sudah, seperti Bang. Poinnya ajaran sudah dapat. dewa-dewa dunia pada zaman dahulu. Sehingga penghakiman yang Yesus lakukan kepada manusia ada waktunya di kitab Wahyu. Kalau bukan di dunia, di planet dalam mana? Kalau Yesus kerajaan kalau Yesus tidak menghakimi dunia, kalau Yesus tidak menghakimi dunia, dia di planet mana coba? Yesus di planet mana Yesus? Kalau Anda bilang tidak menghakimi di dunia, di planet mana Yesus menghakimi? Silakan. Bang, ya. Dunia yang dihakimi. Penghakiman Yesus itu di kitab dunia. Wahyu tertulis, Bang. Dunia. Ada waktunya Tuhan menghakimi seluruh dunia di akhir kerajaan sebelum kita memasuki kerajaan. Nah, 1000 Anda bilang tahun. bukan di dunia, di Wahyu di dunia gimana? Anda bilang Yesus tidak menghakimi dunia. Ada dua jenis penghakiman. Penghakiman langsung di dunia dilakukan oleh Yesus dan Bapa, dan setelah manusia itu selesai dari dunia. Yesus tidak menghakimi di Penghakiman yang benar dunia, dilakukan. diulang lagi. Itulah yang penghakiman Saya yang baca benar lagi yang ya. dilakukan oleh Sang Pencipta. Bukannya Yesus, seperti dewa-dewa Anda dunia, mengatakan- ketika melakukan kesalahan dibunuh. Anda mengatakan bahwa Yesus dipenggal menghakimi di dunia. Saya baca ya. Berperang. Yesus ngomong ini. Kamu menghakimi penghakiman. menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Betul, karena orang-orang betul, di zaman betul. dahulu Kenapa kau menghakimi bilang salah dengan lagi? penghakiman dunia. Kayak contohnya orang-orang di luar Yahudi adalah kafir, harus dibunuh. Maka itu salah. Yesus mengajarkan kasih, bukan pembunuhan. Makanya hukum dan menghakimi itu Yesus adalah tidak menghakimi di dunia. Yesus tidak menghakimi dunia ya. Saya baca Yohanes 3 nomor 17. Penghakiman di dunia Jadi di sini itu ada waktunya sebelum memasuki kerajaan 1000 tahun. Memang bukan sekarang, tetapi tidak ada hak manusia atau Tuhan yang benar memberikan delegasi kepada manusia lainnya untuk menghakimi dan membunuh. Jadi di sini Yesus ini tidak menghakimi di dunia maupun di sorga ya. Saya baca ya. Penghakiman dalam hal ini adalah manusia yang diberi delegasi untuk membunuh sesama manusia. Contohnya peperangan. Tuhan Yesus jadi tidak di sini Yesus ini tidak menghakimi di dunia maupun di sorga ya poinnya. Yesus di pertama datang ya ke dunia, apakah dia menghakimi? Tidak. Yesus apa bilang di Yohanes 3 dia bilang, ketika datang dia tidak dia deklarasi Yesus ya. Bapa yang mengutus aku. Oh bukan Tuhan dia, Bapa yang mengutusnya. Ini poinnya, kita garis bawahi di sini ya. Dan ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi. Nah, pertama datang lihat ya, bukan kata saya nih. Balin mana orangnya akademis ya teman-teman. Jadi kita hanya membaca saja ya. Ini bahasa Indonesia tidak perlu ahli bahasa ya teman-teman di sini. Kita pakai datanya ya teman-teman. Supaya kalian paham ya. Selamanya Yesus tidak akan menghakimi. Di sini ya. Yohanes 13 di screenshot ya teman-teman. Jadi ketika kedatangannya Yesus apa? Dia tidak menghakimi. Aku dia bilang. Sebab Tuhan mengutus aku. Utusan dia, bukan Tuhan. Ke dalam dunia. Diutus ke dunia untuk apa? Bukan. Iya makanya. Waktu dia menghakimi, makanya sabar dulu. Nanti kelak di akhir zaman. Iya makanya nanti kita berbicara akhir zaman dulu. Nanti kita berbicara akhir zaman. Satu-satu lah. Ini kan pertama dia deklarasinya. Ini kan gitu akhir zaman. Anda bilang masih di dunia, sama aja di akhir zaman juga di dunia. Dia bilang gini, bahwa aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi ke dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Poinnya jelas bahwa dia datang bukan untuk menghakimi. Kita lanjut. Kalian kan udah aku bilang itu ayat itu sewaktu dia di bumi ini tidak menghakimi, dia datang untuk menyelamatkan. Kan katanya nantinya setelah di akhir zaman waktu penghakiman itu, Yohanes 9 ayat 39. Kalian juga kalau Isa di dalam hadis Sahih Muslim 127, Isa Al-Masih akan datang di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Dengarkan ini lagi. Udah dibilang tadi 2 Tesalonika 2 ayat 12.
jangan dulu dipotong. Enggak, kamu ulang-ulang terus, saya akan dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran. itu sudah direvisi. Yesus salah ngomong. 2 Tesalonika Yesus salah 2 ayat ngomong. 8. Pada waktu itu itulah si Paulus pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya bau dan jigo akan memusnahkannya ngawur aja, bau kalau jigo. ia Gini, datang aja, kembali. Saya pakai data ya teman-teman, sedikit ya. Anda mengatakan nanti katanya. Ini nanti, kalau berbicara nanti, ini saya baca. Tadi kan bicara di dunia, Anda Aduh, tolak. Tuhan, susahnya. Anda tolak. Pantas Sekarang lebih. bicara Ini nanti. satu ayat ini saya aja pun kalian sudah beleng-beleng, apalagi yang lain. Kenapa Iya. takut dibaca? Kenapa takut? Dari tarinya udah Makanya kubacain diam. itu. Kata ya. Iya. Yesus berkata, jangan kamu menyangka aku akan mendakwa kamu di hadapan siapa? Bapak. Jangan. Di hadapan Bapak di sorga atau di dunia?